Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasya Bisma. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Bidang Minat Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis tentang kelayakan non finansial usaha pertanian padi dan jagung di desa saya. Saya akan mewawancarai salah satu petani yang ada di sekitar desa saya ya. Langsung saja saya akan melakukan wawancara terhadap petani tersebut. Nah, ini saya sudah ada di lokasi ya, di lokasi rumahnya Bapak yang akan saya wawancari. Ini salah satu petani muda yang ada di desa saya. Assalamualaikum Pak, selamat malam. Izin mengganggu waktunya sebentar ya untuk saya akan melakukan pertanyaan wawancara terhadap Bapak ya Pak ya. Ya, Mas. Baik Pak, boleh perkenalkan dulu Pak namanya. Untuk nama Bapak sendiri siapa Pak? Nama saya Rahmat Afrian Mahendra. Umur berapa Pak? Umur saya 22 tahun. Untuk alamatnya? Alamat saya Dusun Jatirenggo RT 3 RW 7 Talok Turen Malang. Untuk pendidikan terakhir Pak? SMK Sederajat. SMK Sederajat ya. Untuk Bapak ini sudah berapa lama menjadi petani Pak? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah Pak ya, kurang lebih segitu ya. Ya. Untuk luas lahan pertanian berapa Pak? 1 hektar. 1 hektar Pak ya. Ya. Lalu untuk status lahan itu milik sendiri atau sewa Pak? Itu alhamdulillah milik sendiri. Milik sendiri Pak ya? Ya. Alhamdulillah. Terus untuk jenis tanaman yang diusahakan apa Pak? Terutama itu. Untuk 2 tahun terakhir ini yang saya usahakan masih ya sama seperti orang lain lah, padi dan jagung. Padi dan jagung terutama ya. Oke, terus untuk Bapak apakah menggunakan tenaga kerja Pak? Atau buruh seperti itu? Ya, ada. Ada ya Pak ya. Untuk jumlah tenaga kerja ada berapa orang Pak? Kira-kira sih 3 orang bisa lebih. 3 orang bisa lebih Pak ya. Ya. Untuk nama kelompok tani sendiri apa sih Pak di sini Pak? Untuk kelompok tani di sini namanya tani muda. Tani muda ya, Desa Talok Pak ya. Ya. Baik. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan aspek pasar ya Pak ya. Untuk yang pertama, apakah hasil panen padi dan jagung mudah dipasarkan Pak? Sangat mudah alhamdulillah. Sangat mudah Pak ya. Untuk yang kedua, kemana biasanya hasil panen dijual Pak? Untuk akhir-akhir ini ya biasanya itu ke pengepul atau ke pabrik, tapi lebih banyak ke pengepul Pengepul ya terutama Pak ya. terutama. Oke. Untuk yang ketiga, apakah harga jual padi dan jagung stabil Pak? Ya alhamdulillah dalam 2 tahun ini untuk harga jualnya sangat-sangat stabil. Sangat stabil Pak ya. Ya. Untuk selanjutnya, berapa sih Pak rata-rata hasil panen setiap musim itu? Rata-rata. Kalau di tanah saya itu 1 hektar itu kemungkinan biasanya itu ya Mas ya Iya. 7,2 ton sampai 7,5 ton. Oh iya, tergantung musimnya Pak ya. Tergantung. Iya, soalnya kan nggak nentu ya. Untuk selanjutnya, apakah pernah mengalami kesulitan menjual hasil panen Pak? Tidak. Tidak Pak ya sejauh ini ya. Tidak. Oke. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan aspek teknis Pak. Ya. Itu yang pertama, berapa luas lahan yang digunakan untuk bertani Pak? Ya itu tadi Mas, 1 hektar. 1 hektar Pak ya. Untuk yang kedua, bagaimana kondisi tanah di lahan pertanian ini Pak? Alhamdulillah untuk tanah sangat subur ya Mas. Subur ya Pak ya. Selama ini sangat subur. Subur dan sangat baik. Untuk selanjutnya, apakah tersedia sumber air atau irigasi yang cukup Pak? Untuk sumber air tidak ada Mas ya, tapi untuk irigasi sangat cukup lah untuk lahan saya. Oh iya, jadi pakai irigasi Pak ya, bukan sumber air Pak ya. Ya. Oke, terus untuk selanjutnya, alat apa saja yang digunakan dalam proses pertanian Pak untuk di Bapak sendiri? Untuk alat itu saya biasanya traktor, Traktor ya, terus cangkul, cangkul, sabit, sabit. sama kompres itu Pak. Oh Buat ya, kompres itu. kompres. Oh iya, ya. Jadi diambil yang paling utama saja 4 itu Pak ya. Ya. Oke. Apakah menggunakan traktor atau alat modern lain Pak? Apakah traktor saja ya kayak yang di sini ya? Traktor saja. Traktor saja ya. Ya. Oke. Untuk pupuk apa yang digunakan Pak di dalam pertanian Bapak ini?
Untuk pupuk saya tetap menggunakan pupuk yaitu Ponska. Ponska Pak ya. Ya, tapi untuk yang biasanya orang yang menggunakan Orea juga bisa. Oh. Tapi lebih baik untuk tanah saya itu Ponska itu. Oke, baik siap. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan tentang aspek manajemen Pak. Untuk yang pertama, siapa yang mengelola usaha pertanian ini Pak? Itu untuk pengolahan usaha pertanian itu saya sendiri dan beberapa karyawan atau buruh saya. Oke, apakah ada berapa jumlah tenaga kerja yang digunakan Pak? Untuk sementara ini 3 orang ya Mas ya. Oh iya, bisa lebih Pak ya? Atau Bisa lebih? bisa lebih ya? Ya. Untuk apakah tenaga kerja berasal dari keluarga atau masyarakat sekitar Pak? Untuk itu kebanyakan dari masyarakat sekitar lah Mas. Masyarakat sekitar Pak ya? Ya. Oke, terus bagaimana sistem upah tenaga kerja Pak? Untuk sistem upah tenaga kerja itu biasanya kalau hari kerja mulai jam 7 Mas ya, Jam 7 pagi sampai jam 12 siang Ya. itu 50.000. 50.000. Kalau jam 7 sampai jam 2 siang itu 80.000. 80.000. Kalau jam 7 sampai sore jam 4 bisa 100.000 dan bisa lebih untuk lembur. Gitu, Mas. Oke. Untuk yang selanjutnya, apakah usaha pertanian ini tergabung dalam kelompok tani, Pak? Tergabung Mas. Kalau di sini kelompoknya ya tani muda itu tadi Mas. Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu pertanyaan tentang aspek hukum, Pak. Ya. Untuk yang pertama, apakah usaha pertanian ini memiliki izin usaha, Pak? Tentu ada Mas. Tentu ada ya, Pak ya. Ya. Terus apakah tergabung dalam kelompok tani resmi, Pak? Tergabung Mas. Tergabung ya. Ya. Oke, terus apakah pernah mendapatkan penyuluhan dari Dinas Pertanian, Pak? Ya ada Mas. Soalnya kan tadi itu kan kelompok di sini kan resmi Mas. Pastinya ada penyuluhan. Oh iya, itu tentunya sangat rutin, Pak ya. Ya. Oke. Baik, Pak, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tentang aspek sosial, ekonomi dan budaya, Pak. Ya. Untuk yang pertama, apakah usaha pertanian ini membantu meningkatkan pendapatan keluarga, Pak? Sangat membantu lah Mas intinya. Oke. Untuk yang selanjutnya, apakah usaha ini membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, Pak? Tentu Mas. Oh, tentu sangat membuka lapangan pekerjaan, Pak ya. Ya. Untuk selanjutnya, apakah masyarakat sekitar mendukung usaha pertanian ini, Pak? Untuk mendukung atau tidak mendukung ya itu terserah lah Mas ya. Tapi intinya kan ini untuk kebutuhan pokok pangan. Oke. Pastinya ya mendukung. Baik. Selanjutnya, apakah budaya gotong royong masih diterapkan dalam kegiatan pertanian, Pak? Masih Mas. Masih, Pak ya. Ya. Untuk yang terakhir, apakah hasil pertanian membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, Pak? Ya tentu Mas. Kalau nggak makan kita kan mau makan apa Mas? Iya. Oke. Baik, Pak, untuk yang terakhir yaitu pertanyaan tentang aspek lingkungan, Pak ya. Untuk yang pertama, apakah kegiatan pertanian memberikan dampak positif bagi lingkungan, Pak? Sangat memberikan dampak positif lah Mas untuk itu. Oke. Karena contohnya itu ya gotong royong tadi. Iya, betul juga, Pak. Untuk selanjutnya, bagaimana cara membuang limbah pertanian? Kalau untuk limbah contohnya dari padi jadi jerami itu Mas ya. Jerami ya. Ya dibakar. Oh, dibakar kalau di sini, Pak ya. Ya. Oke. Untuk jerami atau sisa tanaman bisa dimanfaatkan kembali, Pak? Atau dimanfaatkan apa enggak di sini? Enggak Mas. Enggak, Pak ya. Ya. Jadi ya itu dibakar ya, Pak ya. Oke. Itu saja, Pak, pertanyaan yang saya berikan kepada Bapak ya. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf mengganggu waktunya, Pak ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.